Hai guys official, mantap. Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum guys, ini para pemain. Jangan lupa subscribe guys. Kembali lagi di YouTube. Kalau nggak upload sehari, subscribe aja guys. Wajib sehari upload. Iya guys, ini teman-teman yang sudah main futsal bersama guru kita Ustadz Taki Malik guys. Setelah subuh tadi, sholat berjamaah di Masjid Al-Azhar Batam. Kemudian dilanjutkan dengan kajian bagaimana pentingnya kita memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Quran. Tadi subuh kesehatan rohani, paginya diajak untuk menyehatkan jasmani. Ya Ustadz, gimana tadi pengalaman bermain? Jago-jago semuanya. Masya Allah. Orang Batam nggak bisa disepelekan rupanya. Masya Allah. Jangan lupa di subscribe. Hai guys, official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini luar biasa, dari rangkaian subuh berjamaah, kemudian kita lanjut olahraga. Karena salah satu ciri orang yang cerdas, orang yang pintar sebagai seorang muslim adalah tubuhnya juga kuat, ya. Qawiyul jism. Maka kita harus merawat tubuh kita biar agar tetap sehat, karena dengan tubuh sehat kita bisa beribadah. Dengan tubuh sehat kita bisa lebih maksimal dalam ibadah. Dengan tubuh sehat kita bisa beraktivitas. Maka sehat itu sangat mahal. Kadang orang itu akan merasa sangat menyesal, sangat rugi ketika dia sudah ada sakit. Hari ini kita mungkin melihat orang lain merasa biasa-biasa aja, orang nggak sakit, ya udah normal-normal aja. Tapi pas sudah sakit tiba, maka dia akan merasakan yang namanya nikmat sehat itu sangat mahal. Ya. Maka hari ini patut kita syukurin, ya, kita bisa lari, kita bisa bermain, bisa silaturahim. Yang paling mahal adalah silaturahimnya. Ya, pagi hari ini, mudah-mudahan silaturahim kita hari ini berkah, bisa membawa keberkahan yang banyak. Kemudian juga silaturahmi kita bukan hanya di dunia tapi juga sampai surga insya Allah. Amin. Ini kan banyak kumpul kawan-kawan dari komunitas berbagai macam, baik dari subuhan, terus juga dari remaja Masjid Agung, ya. Paskas. Terus juga paskas. Dan rata-rata saya yakin di sini pasti jomblo semua. Itu yang banyak. Ada yang pengantin baru tuh kan? Ada pengantin baru. Nih. Pantas semakin kuat ya mainnya. Iya. Udah baca duluan. Subuh hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya setiap kita ini wajib untuk berdakwah, ya. Jadi banyak orang yang hari ini mengatakan bahwasanya berdakwah itu hanyalah untuk para ustadz atau ulama. Padahal salah. Dakwah itu berlaku bagi setiap muslim. Makanya kata Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang sangat simpel, tapi justru maknanya sangat luas. Balighu anni walau ayah. Itu maknanya sangat luas, sedikit tapi sangat kena gitu loh. Sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Artinya dari hadis ini Rasulullah memesan sebuah pesan yang sangat berharga buat kita. Setiap mukmin, setiap umat Rasulullah ini wajib berdakwah. Berdakwah bukan hanya dengan lisan. Berdakwah bisa dengan menggunakan akhlak kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita senyum. Kan hadisnya jelas, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka itu adalah ibadah. Ya, itu salah satu dakwah yang kita lakukan dengan afal, dengan perbuatan. Ada juga dengan akuan, dengan perkataan. Seperti saya lagi ngomong sekarang, ya. Dan masing-masing punya perannya. Antum lagi kuliah, lagi kerja, di tempat kerja antum berdakwah. Antum suka bermain bola, kumpul kayak gini, dakwahin. Apa yang harus antum pesankan dakwahnya? Misalnya antum bermain bola jam 6 sore, ya kan? Tiba-tiba azan. Apa yang antum sampaikan? Azan, sholat dulu yuk. Itu dakwah. Ya. Jadi jangan sampai antum yang ikut sama mereka. Antum yang harus gerakin, gitu loh. Ketika azan berkumandang, berhenti dulu, sholat berjamaah, baru lanjutin. Jadi itu dakwah, ya. Jadi bukan hanya dakwah itu sebagai profesi ustadz ulama, tapi antum semuanya. Antum lagi di tempat toko, azan berkumandang, langsung tutup tokonya atau pergi ke masjid. Orang lain lihat, kenapa itu tutup tokonya, ya? Tapi setiap buka tokonya kok rame ya? Rupanya salah satunya apa? Dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat lima waktu tepat di masjid.
Ya, maka ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Antum lagi di kelas, apapun itu, kalau nggak ada guru, ngaji, itu dakwah, ya, tanpa mengajak orang lain. Maka insya Allah dari gerak-gerakan antum, dari akhlak antum yang antum perlihatkan kepada orang lain, itu akan menjadi sebuah hidayah buat orang banyak insya Allah. Tugas kita menyampaikan, bukan tugas kita untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Tugasnya memberikan hidayah adalah Allah, ya. Maka sekali lagi saya tekankan kepada kawan-kawan, saya titip pesan buat saya pribadi juga, gunakan waktu kita, tenaga kita, kalau bisa setiap hari, tiada hari tanpa dakwah, ya, tiada hari tanpa dakwah. Sosmed antum juga pakaikan buat dakwah. Sayang betul kalau hari ini antum cuma posting, cuma pakai selfie, captionnya cuma kayak gitu-gitu aja, pakai bahasa Inggris, nggak ada pesan apa-apa. Ini apa coba? Coba antum pesan, antum posting tentang misalnya kayak semacam kata-kata mutiara, ya kan, tentang apa namanya, kata-kata bijak atau tentang hadis. Ketika antum meninggal dunia, orang lihat postingan itu tetap terus mengalir pahalanya buat antum semua. Antum nggak pernah berpikir kan kalau justru postingan antum posting itu justru berefek besar buat orang lain. Ketika antum punya follower 5.000 orang, 1.000 orang, antum posting story azan berkumandang salat zuhur, antum posting juga salat zuhur berjamaah yuk. Yang lihat mungkin 100 orang, tapi yang mungkin yang tergerak ada 5 sampai 10 orang. Yang 10 orang tergerak tadi, dia sholat gara-gara antum, pahalanya ngalir sama antum tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Bayangkan coba. Ya. Makanya saya nih, guru-guru saya juga, Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru, ya UAS, ustadz yang lain punya sosmed, anak punya sosmed. Sayang rasanya kalau kita justru mengupgrade amal soleh kita buat hanya diri kita sendiri. Harusnya kita menjadi jembatan amal soleh buat orang lain. Ya. Sayang betul kalau hari ini kita punya usaha, ya, punya suatu bisnis yang justru usaha kita itu kita sibuk memvaluasi nilai omset kita, tapi kita lupa bagaimana memvaluasi omset amal soleh kita buat orang lain. Ini yang mahal, ya. Karena apa? Karena amal soleh itulah yang justru insya Allah membawa kita ke surga, ya. Doa orang lain, orang sholat, orang ibadah gara-gara antum, ya, wasilah antum, maka pahalanya terus mengalir sama antum. Kan hadisnya jelas kan, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka orang tersebut ngikutin apa yang antum tunjukkan, dia pahala yang ngalir buat antum semuanya. Siap ya, insyaallah ya, sosmednya dijadikan tempat ini. Ada yang bilang sama saya, Pak Taki, kalau misalnya ada yang bilang ria gimana? Justru ketika antum terbesit berpikir, aneh takut ria, itu yang ria sebetulnya. Kenapa? Karena di situ antum merasa seakan-akan sudah menjustifikasi antum sendiri gitu. Seakan-akan antum justru beralibi. Padahal talbis setan itu jelas teman-teman semuanya. Ketika antum pengen berdakwah, setan bilang jangan, nanti ria, bahaya, gini. Antum kuatin ya azamnya untuk memposting sesuatu dakwah. Bismillah dengan ikhlas dengan lillahi ta'ala coba. Ketika ada niatan yang kurang baik, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Karena ria itu urusan hati. Ketika antum bilang, saya takut dibilang ria bang sama orang lain bang, kalau antum bilang seperti itu artinya antum sudah mengharapkan penilaian orang lain. Betul nggak? Kalau antum bilang kayak gitu, artinya antum bukan mengharapkan penilaian dari Allah. Kalau antum benar-benar tulus, antum pengen dakwah, posting apa-apa aja yang baik, yang positif, yang memberikan efek baik buat orang lain, antum nggak akan pernah mikir kalau itu justru yang memberikan penilaian adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Ya, maka hilangkan pikiran orang lain, jangan pernah antum berharap penilaian dari manusia. Wayatun nas la tudruk. Antum nggak akan pernah bisa mencapai yang namanya puncak kesenangan orang lain. Ya, pasti bakal ada orang yang nggak suka, ada orang yang senang. Ya, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek. Ya, ada besar, ada kecil. Ya kan? Itu selalu berlawanan. Tidak mungkin antum hidupnya orang semua senang sama antum. Ya. Hari ini aja Rasulullah SAW yang orang paling mulia, maksum, ya. Artinya setiap berdosa pun diampuni sama Allah dosa-dosanya, ya. Hari ini pun masih ada yang benci. Hari ini. Bayangkan sudah 1000 abad, 1000 tahun lebih masih ada yang benci sama beliau. Apalagi kita yang amalannya cuma ece-ece. Amal solehnya cuma gitu-gitu aja. Sholatnya gitu-gitu aja, sedekahnya gitu-gitu aja. Masih berharap kita, ya Allah kok orang benci sama aku. Seakan-akan kita nih orang paling yang menderita di dunia ini. Betul nggak? Masih ada orang lain yang lebih menderita daripada kita. Maka jangan pernah kita melihat
orang-orang yang ada di atas kita, lihatlah orang di bawah kita. Maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Maka jaga hati kalau ada orang yang hari ini diberikan kelebihan harta, justru diberikan harta dia berinfak bersedekah, antum harus iri kepada orang tersebut. Iri. Boleh nggak iri orang seperti itu? Boleh. Iri kepada dua orang yang diberikan ilmu dan dia mengajarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Antum harus iri kepada orang seperti itu. Daripada antum iri, wah gila ya, enak kali dia kayak gitu ya. Kapan aku punya kayak gitu? Ini jangan-jangan dia ini ngepetnya bagaimana nih? Mikirnya udah macam-macam gitu loh. Kita selalu menilai orang lain itu orang-orang yang ibaratnya justru dia nggak sholat, justru dia nggak ibadah, justru dia bermaksiat. Kenapa hari ini dia banyak rezekinya? Banyak kan orang hari ini kan itu orang nggak sholat tapi kok lancar rezekinya ya? Rupanya itu yang disebut dengan namanya istidraj. Ya. Istidraj itu rumusnya kalau kita lihat di surah Al-An'am, ya, itu ayat 44 adalah ketika kita semakin lupa sama Allah, semakin dibukakan rezekinya sama Allah. Ada orang hari ini orang yang lalai, maksiat, nggak pernah sholat, zolim sama orang lain, kerjaannya mabok, zina, tapi kenapa hari ini Allah lancarkan rezekinya? Pernah lihat orang seperti itu? Pernah kan? Ada seperti itu, ada. Banyak, bukan ada. Aduh, banyak. Maka itu yang disebut sebagai istidraj, ya. Semakin lupa semakin dibukakan rezekinya. Lihat rumusnya ya. Semakin lupa semakin dibukakan rezekinya. Ketika buka usaha naik omsetnya, buka cabang tambah lagi cabang yang baru, buka brand ini naik, makin gede omsetnya, makin banyak uangnya, makin beli macam-macam. Tapi lihat apa ya kalimat selanjutnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Perhatikan, sampai ketika mereka ada di puncak karirnya, sampai mereka hari ini merasakan uang begitu melimpah, karir lagi melejit-melejitnya, uang lagi banyak, aset di mana-mana, rupanya Allah bantai dia. Lihat, ada kan orang yang hari ini lagi kayak gitu? Ada. Yang lagi ramai sekarang? Ada. 20 tahun. Ada kan? Ada. Belum tahu lah pokoknya itulah. 20 tahun kodenya. 20 tahun. Iya. Nah, itulah. Punya uang 800 miliar. Bayangkan ya. Jam 7 miliar. Lihat, Gak usah sebut sampul. begitu mudahnya Allah membantai orang. Lihat. Hilang semua dalam sekejap. Ya kan? Kemarin kita lihat beberapa bulan yang lalu dia masih memakai mobil-mobil mewah misalnya. Punya harta berlimpah, Kereta lembu. liburan, murah banget ibaratnya. Rupanya tek disentil sama Allah. Nah, maka ini jadi pelajaran buat kita. Kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus peka melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Maka orang cerdas ya adalah ketika dia bisa mengambil sebuah ibrah pelajaran dari sekitarnya. Kenapa sih Allah hari ini menghukum orang tersebut? Rupanya bisa jadi itu menjadi contoh pelajaran buat kita, ibrah, hikmah buat kita semuanya. Jangan sampai kita sama seperti orang itu, takabur, ujub, ya, merasa apa yang kita punya dari usaha kita. Bukan, itu dari Allah. Ya, rumus apa tadi? Semakin lupa, semakin dibukakan rezekinya. Terus digaris bawahin, semakin lupa, semakin dibukakan rezekinya. Ketika di semakin puncak kejayaan, puncak karirnya, justru disitulah Allah ambil secara paksa hartanya. Lihat kalimat selanjutnya, faida hum mublisun. Apa kata Allah? Sampai mereka semua itu terdiam. Orang yang hari ini yang diazab sama Allah, yang dihukum sama Allah, kira-kira bingung nggak mereka? Kok bisa ya kayak gini ya? Perasaan aku kemarin kok lancar-lancar aja ya? Gak ada yang kayak gini-gini. Putus asa mereka. Itulah kalimat faida hum mublisun. Mereka duduk kayak gini. Kok bisa ya? Kenapa ya? Nah itulah. Jadi kalau antum tanya ada ayatnya, itulah ayatnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang justru hari ini ditimpakan istidraj. Istidraj itu artinya azab yang ditunda sama Allah. Kalau hari ini kita baru melakukan kesalahan justru disentil sama Allah, artinya Allah sayang sama kita. Tapi kalau hari ini kita melakukan maksiat, bertahun-tahun nggak ada apa-apaan, hati-hati. Hati-hati. Tunggu waktunya. Kalau nggak di dunia, di dunia dibantai, di akhirat dibantai sama Allah. Ketika ada masalah, maka baliklah kepada Allah. Ya, balik kepada Allah, ruku, sujud, minta ampun sama Allah. Tugas kita hanya itu. Jangan sibuk bagaimana menyelesaikan permasalahan. Yang menyelesaikan masalah biar Allah.